38 fakta menarik tentang Katolik. Agama Katolik adalah salah satu agama terbesar di dunia, dengan jumlah penganut sekitar 1,3 miliar orang, mengikuti ajaran dan otoritas Gereja Katolik Roma, dipimpin oleh Paus, dan memiliki keyakinan akan Trinitas, Kitab Suci, dan sakramen-sakramen sebagai bagian integral dari ibadah dan kehidupan rohani. Inilah 38 fakta menarik tentang Katolik. 1. Vatikan adalah negara berdaulat terkecil di dunia. 2. Gereja Katolik adalah yang menomori ayat-ayat Alkitab. 3. Teori Big Bang diajukan oleh seorang pendeta Katolik, Monsignor Georges Lemaitre. 4. Wanita tidak dapat menjadi imam atau pastor dalam Gereja Katolik Roma. 5. Lembaga tertua di dunia barat adalah Gereja Katolik, sejarahnya hampir 2000 tahun. 6. Gereja Katolik adalah organisasi amal terbesar di Amerika Serikat. 7. Sekitar 3% penduduk Irak adalah Katolik. Gereja Katolik telah berada di Irak selama 400 tahun. 8. Alkitab cetakan pertama dicetak di bawah pengawasan Gereja Katolik. Alkitab dicetak oleh penemu mesin cetak Katolik, Johannes Gutenberg. 9. Gereja Katolik merupakan kekuatan penggerak dalam perkembangan budaya Barat. Gereja Katolik berpengaruh dalam masalah agama, lembaga sosial, seni, pendidikan, kedokteran, sains, musik, filsafat, sastra, dan politik. 10. Vatikan sebagai pusat Gereja Katolik memiliki hubungan diplomatik dengan hampir setiap negara di dunia. 11. Paus Yohanes Paulus II melakukan perjalanan ke lebih dari 129 negara yang berbeda, mencatat lebih dari 750.000 mil frekuensi terbang, yaitu sekitar 3 kali jarak ke bulan. 12. Kata Katolik pertama kali digunakan oleh Ignatius dari Antiokhia, sekitar tahun 110 Masehi. Kata ini berasal dari kata Yunani, Katolikos, yang berarti menuju keseluruhan. Ignatius berpendapat bahwa gereja adalah karunia yang ditawarkan oleh Kristus kepada semua orang. 13. Antara pemilihan Yohanes Paulus II menjadi paus pada tahun 1978 dan kematiannya pada tahun 2004, lebih dari 17 juta orang telah menghadiri audiensi mingguannya di Roma. 14. Ada lebih dari 1 miliar umat Katolik di dunia, di kelima benua. Umat Katolik ini terutama terkonsentrasi di Eropa Selatan, Amerika Serikat, Filipina, dan negara-negara Amerika Tengah dan Selatan. Apa yang mengikat umat Katolik adalah kepercayaan kepada Yesus Kristus dan ketaatan kepada kepausan. 15. Umat Katolik percaya bahwa Bapa Paus yang berkedudukan di Roma adalah penerus Santo Petrus, yang ditunjuk Kristus sebagai kepala pertama gerejanya. 16. Gereja Katolik adalah badan gereja yang berada dalam persekutuan penuh dengan Uskup Roma, yang meliputi Gereja Katolik Roma, dan 22 Gereja Katolik Timur. 17. Brasil memiliki lebih banyak umat Katolik paling banyak, dengan hampir 127 juta, atau 11,7% dari populasi Katolik dunia. Diikuti oleh Meksiko, 96 juta, Filipina, 76 juta, Amerika Serikat, 75 juta, Italia, 49 juta, Kolombia, 38 juta, Perancis, 38 juta, Polandia, 35 juta, Spanyol, 35 juta, dan Republik Demokratik Kongo, 31 juta. 10 negara ini merupakan 55,6% dari populasi Katolik secara global. 18. Selama 100 tahun terakhir, jumlah umat Katolik di seluruh dunia meningkat 3 kali lipat dari 291 juta pada tahun 1910 menjadi 1,1 miliar pada tahun 2010. Dari segi persentase, populasi tetap relatif stabil, merupakan 17% dari populasi dunia pada tahun 1910 dan 16% pada tahun 2010. 19. Pada tahun 1910, 65% orang Eropa beragama Katolik. Pada 2010, hanya 24% saja.
Walaupun umat Katolik di Eropa telah menurun, tetapi terjadi pertumbuhan pesat dalam populasi Katolik di kawasan Afrika Sub-Sahara dan Asia Pasifik. 20. Istilah magis, hocus pocus, berasal dari momen paling sakral dalam ritual Katolik, pentahbisan roti sebagai tubuh Kristus oleh imam yang mengucapkan kata-kata, "Inilah tubuhku." 21. Orang kulit hitam pertama, yang didokumentasikan sebagai orang suci di Gereja Katolik Roma, dikenal sebagai Santo Maurice, atau Santo Mauritius atau Santo Moritz. Dia adalah seorang tentara Romawi abad ketiga yang lahir di Mesir, yang menjadi martir ketika dia menolak untuk membantai orang Kristen demi kekaisaran Romawi. 22. Ichthus adalah simbol yang digunakan oleh orang Kristen mula-mula untuk mengidentifikasi diri mereka pada saat penganiayaan. Dalam bahasa Yunani, Ichthus adalah monogram untuk 5 huruf pertama dari kata Yesus Kristus Anak Allah, Juru Selamat. 23. Simbol Katolik yang umum adalah hati kudus, yaitu hati yang ditusuk dengan salib, dan mahkota duri yang mengingatkan akan pengorbanan Kristus. Devosi kepada hati kudus Yesus pertama kali dimulai pada akhir abad ke-17. 24. Simbol Katolik yang umum adalah abu, yang merupakan tanda penebusan dosa. Umat Katolik diolesi abu di dahi mereka pada awal masa Prapaskah, sebagai tanda lahiriah pertobatan. 25. Dupa yang digunakan dalam gereja Katolik, melambangkan doa yang naik ke surga. Dupa juga digunakan untuk memberkati dan menyucikan. 26. Sekalipun tanggal pasti dari awal Gereja Katolik Roma tidak dapat ditentukan, tetapi gereja dapat mendasarkan asal-usulnya kepada Yesus dari Nazaret, selama periode pendudukan Romawi pada awal tahun 30 Masehi. 27. Gereja Katolik memiliki 7 sakramen yaitu, sakramen baptis, krisma, ekaristi, tobat, pengurapan orang sakit, tahbisan atau imamat, dan sakramen perkawinan. Kata sakramen berasal dari bahasa Latin, yaitu sacramentum, atau sumpah khusyuk. Sakramen adalah simbol yang menghubungkan dimensi yang terlihat dan tidak terlihat. 28. Rosario adalah ciri utama devosi Katolik. Kata rosario berarti karangan bunga mawar. Bunga mawar adalah bunga yang digunakan untuk melambangkan perawan Maria, dan doa rosario sangat erat hubungannya dengan Santa Perawan Maria. 29. Institusi perawatan kesehatan Katolik melayani hampir 80 juta pasien setiap tahun di Amerika Serikat. Rumah sakit Katolik merupakan lebih dari 10% dari semua rumah sakit di negara ini dan menerima sekitar 15% dari semua pasien rawat inap. 30. Rumah sakit Katolik mempekerjakan hampir 750.000 orang, sekitar 15% dari seluruh pegawai rumah sakit di Amerika Serikat. Total gaji mereka lebih dari 20 miliar dolar. 31. Umat Katolik sangat mengandalkan ritual dan upacara daripada kebanyakan agama Kristen lainnya. Maksud dari ritual-ritual tersebut adalah untuk menciptakan suatu pengalaman di mana iman diresapkan dan agama benar-benar menjadi hidup dengan kehadiran Tuhan di dunia sekarang ini. 32. Meskipun dia tidak pernah secara resmi menggunakan gelar itu selama hidupnya, Santo Petrus, yang nama aslinya adalah Simon, adalah kepala gereja Katolik pertama, atau Paus pertama. Salah satu dari 12 Rasul Kristus, Petrus berkhotbah di seluruh Asia Kecil, atau sekarang Turki, sebelum pergi ke Roma, di mana Kaisar Nero menyalibnya secara terbalik. 33. Oswary Sedlec, atau Gereja dari Tulang, adalah kapel Katolik Roma kecil di Republik Ceko. Ia menggunakan 40.000 sampai 70.000 kerangka manusia sebagai dekorasi. 34. Michelangelo adalah seniman Katolik paling terkenal dan berprestasi dalam sejarah. Dia menciptakan Pieta, patung Daud dan Musa, lukisan dinding di langit-langit Kapel Sistina, dan desain untuk Basilika Santo Petrus. 35. Tidak seperti beberapa agama Protestan atau Injili Amerika, Gereja Katolik tidak menolak teori evolusi. 36. Perjanjian Lama versi Katolik, berbeda dari versi Protestan karena edisi Katolik memiliki 7 buku lebih banyak daripada Alkitab Protestan.
7 buku Deuterokanonika ini telah dihapus selama reformasi Protestan oleh Martin Luther. Gereja Katolik tidak menambahkannya seperti yang diakini secara umum, tetapi Protestan yang mengurangi. 37. Umat Katolik percaya bahwa selama Ekaristi, atau perjamuan kudus, roti dan air secara harfiah menjadi tubuh dan darah Kristus melalui transubstansiasi. Ekaristi adalah perjumpaan hidup antara manusia dan Allah, dan antara Allah dan umatnya. 38. Konsili Vatikan II, tahun 1962 sampai 1965, adalah Dewan Umum atau Ekumenis Gereja Katolik ke-21 dan dianggap oleh banyak orang sebagai peristiwa keagamaan paling penting sejak reformasi abad ke-16. Tidak seperti dewan sebelumnya yang telah dipanggil untuk memerangi ajaran sesat atau menangani beberapa ancaman terhadap gereja, tujuan dewan ini adalah untuk mempromosikan perdamaian.